Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jemaah salat subuh rahimakumullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shallat natai asyrata rak'atan fi yawmin wa laylatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga siang dan malam 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya rumah di dalam surga. Kata Ummu Habibah, saya tidak pernah fala taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah meninggalkannya semenjak saya mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Abbasah, kata Abbasah, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah. Saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini setelah saya mendengarkannya dari Ummu Habibah. Amr bin Aus juga mengatakan, ma taraktuhunna mundu sami'tumuhunna min Abbasah. Saya tidak pernah meninggalkan ini sejak saya mendengarnya dari Abbasah. An-Nu'man bin Salim juga mengatakan, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr bin Aus. Saya tidak pernah meninggalkan ini sejak saya mendengarkan dari Amr bin Aus. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita bagaimana cara membuat rumah di dalam surga. Dan kalau kita juga perhatikan bagaimana para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in bersemangat di dalam menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan salat subuh rahimakumullah. Kita ambil satu faedah. Di dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita amalan-amalan yang menyebabkan kita untuk memperoleh rumah di dalam surga. Memperoleh rumah di dalam surga adalah impian terbesar kita sebagai seorang muslim. Kita berusaha mengamalkan sunnah ini, kita berusaha mengamalkan perintah ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tempat yang agung, yakni rumah di dalam surga. Rumah di dalam surga beda dengan rumah kita di dunia. Bahannya dari permata, dari yakut, dari misik, dari emas dan perak. Ada pelayannya. Apapun yang kita kehendaki di dalamnya
akan kita peroleh. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa cara untuk mendapatkan supaya kita bisa membangun rumah kita di dalam surga. Yang pertama, sebagaimana di dalam hadis ini, menjaga sholat rawatib 12 rakaat. Dijelaskan oleh Al-Imam Nasai dalam riwayatnya mengatakan yang 12 rakaat itu adalah arba'a raka'atin qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah salat maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah salat isya, wa raka'ataini qabla salatis subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. 12 rakaat. Jadi menjaga salat rawatib, maka balasannya, keutamaannya adalah bunya lahu bihinna baitun fil jannah, akan dibangunkan rumah di dalam surga. Yang kedua, membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, atau merenovasi masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis sahih dari Muslim mengatakan, man bana masjidan lillah bunya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka akan dibangunkan rumah di dalam surga. Maka berbahagialah orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun masjid, nyumbang ke masjid. Dan amalan yang ketiga, orang yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan salah satu anaknya yang masih kecil, lalu dia bersabar, istirja, dan tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam hadis yang dihasankan oleh ahli hadis, ketika seseorang diuji oleh Allah dengan wafatnya anaknya, malaikat ditanya oleh Allah, apakah engkau mencabut nyawa anak hambaku? Qalu na'am. Apakah engkau mencabut buah hati hambaku? Qalu na'am. Mereka mengatakan iya. Lalu apa yang dikatakan oleh hambaku? Dia istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bersabar dan dia tetap memujimu. Ya. Maka Allah mengatakan kepada malaikat, bangunkan dia rumah di dalam surga dan namakan rumahnya Baitul Hamd. Ya. Karena sangat sulit sekali ketika kita mendapatkan ujian kematian anak, lalu kita bersabar dan tetap memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berhasil, sebagaimana orang-orang terdahulu dari sahabat, dari tabi'in, kematian anak mereka mulai dari kecil atau setelah mereka dewasa, mereka mati di medan jihad sebagai syuhada, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dibangunkan rumah di dalam surga, di samping anak-anak mereka yang gugur, yang syahid, akan mendapatkan surga dan mereka masuk tanpa hisab. Dan yang keempat, orang yang meninggalkan al-mira, suka dipuji, riya, meninggalkan al-kadhib, kedustaan, dan berusaha untuk memperoleh akhlak yang mulia. Jadi orang yang beramal tanpa riya, kemudian dia senantiasa berusaha meninggalkan kebohongan, dia berusaha untuk jujur dari setiap perkataannya, perbuatannya, keyakinannya, maka akan dibangun untuknya rumah di dalam surga.
Jadi meninggalkan akhlak yang buruk seperti riya dan dusta, lalu berusaha untuk menanamkan akhlak yang baik di dalam dirinya. Balasannya baitun fil jannah, rumah di dalam surga. Dan yang kelima, orang yang senantiasa berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, ad-dallu ala khairin kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan pada kebaikan, mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sama dengan orang yang melakukan amalan yang dia ajak. Diajak ke masjid. Kalau orang itu melakukannya, orang yang diajak, maka dia mendapatkan pahala dari ajakannya. Ad-dallu ala khairin kafa'ilihi. Jadi orang-orang yang senantiasa ngajak kepada kebaikan itu seperti orang melakukan kebaikan itu sendiri. Maka janganlah bosan kita mengajak saudara-saudara kita untuk berbuat baik. Kita ajak ke masjid untuk sholat berjamaah. Kita ajak ke majelis ilmu untuk belajar ilmu. Kita ajak ke tempat yang baik, atau untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, karena balasannya adalah baitun fil jannah. Inilah 4 kaifiah untuk membangun rumah di dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 karunia ini kepada kita, sehingga kita juga termasuk hamba yang bahagia mendapatkan rumah di dalam surga yang lengkap dan membahagiakan. Allahumma amin. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lana wa li walidayna wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.